Hai semuanya, halo Medicationer, selamat sore semuanya. Kembali lagi di live Instagram Medication, dan kali ini kita akan ngabuburit bersama salah satu Medicationers kita, yaitu adalah Kenya Nindya. Dan sekarang kita ingin ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama kakeknya, ngobrol santai aja sih seputar sisi positif dari pandemi COVID-19. Nah, sekarang, kita masih nungguin kakeknya ya untuk join. Dan so far sih udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman lewat DM Instagram dan juga lewat grup WhatsApp Medication. Dan pastinya bakal seru banget sih, soalnya kakeknya ini adalah salah satu tipe orang yang positive thinking banget. Jadi kita kalau punya masalah ataupun punya keluhan dalam hidup kita, kalau kita curhat sama kakeknya pasti jadi positif. Kita sambil menunggu kakeknya dulu ya. Gimana nih teman-teman semuanya? Puasanya lancar nggak? Soalnya bentar lagi kan udah pada mau ini ya, mau lebaran. Nah ini dia nih. Oke. Gue Hai Sta, Hai Ibu. sumpah gila, kangen banget gue udah lama gak ketemu cuy. Ya ampun, apa Baik, kabar? alhamdulillah. Vika Cipiki Gila makin virtual. cantik loh dia. Aduh, apaan? Lo, Aduh, lo masih tugas eros gak sih? deh. Lo masih Apa? kerja kan ya? Masih. Tuh, cuman apa namanya, kayak dibatasin gitu Hmm, harinya. Karena sekarang kan hari libur, jadi nggak masuk hmm. sih. Puji Tuhan gitu. Kakeknya sibuk apa kakeknya? Aduh, neneng, ada yang bilang neneng. Jadi sibuk menyibukkan diri, Steph. Gimana dong gue? Secara, Oh, menyium. secara kan gue biasanya syuting, cuman kan sekarang nggak bisa syuting kan. Hmm. Terus ya udah Hmm. akhirnya gue belajar masak, gue belajar hal-hal baru. Wow, produktif sekali Anda. Berarti benar-benar nggak Bener-bener kerja nggak ya? Maksudnya nggak ada. sama sekali Oh, enggak. oke Jadi oke. kayak gue pengen ada tetap sense of productivity. Jadi ya gue ngelakuin hal yang tadinya ketunda, Hmm. yang gue nggak bisa lakuin kalau gue mesti kerja di luar. Jadi aku mikir hal-hal apa yang bisa gue lakuin di rumah. Nah dari dulu tuh sebenarnya gue kan lagi Hmm. lagi lagi senang bikin vlog kan. Ini set di vlog gue. By the way. Oh, iya, siap. YouTube channelnya aktif loh. Jangan lupa ya untuk teman-teman semua subscribe YouTube channelnya lagi kayaknya. Langsung dapat inspirasi loh. lagi iseng aja, jadi kayak ya udah deh gitu, apa yang bisa produktif gue lakuin. Terus di sana kan gue bikinnya kayak ada ilustrasi kan, jadi nggak cuma teori doang. Hmm. Dan itu tuh kayak kayak bikin rasa kangen gue buat syuting tuh terpenuhi gitu loh. Jadi kayak at least Oh, lah. iya. Kayak gini gitu ya, live Instagram bersama gue gitu ya. Kan produktif juga kan. Ya setelah ada temen ngobrol ya kan, daripada sendiri-sendiri makin stres Iya yang dong. ada gitu. Iya, nanti sakit jiwa nanti lama-lama. Jiwa. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari fansnya kayaknya. Apa sih? Gimana? Kesibukannya berarti nggak ada ya? Kesibukan. Sibuk masak gitu ya, sibuk memproduktifkan diri Iya, ya. karena kan gue nggak ya, semua orang gue rasa yang kerjaannya mesti di luar pasti ini kan, pasti tertunda kan, kasihan kan Hmm. sebenarnya, kecuali yang emang kantoran Iya, bisa iya, iya. WFH-an gitu. Oke. Nah, nih kalau menurut kayaknya sendiri nih, gue lihat contekan dulu ya. Menurut kayaknya pandemi COVID-19 itu sendiri berbahaya nggak sih? Berbahaya dong sis, Anda dokter kah? Berbahaya gimana? Soalnya ya kan di sini kan kita melihat perspektif dari yang non nakes dan juga nakes juga nih. Kalau nakes kan pada bilang kan berbahaya, tapi kan banyak tuh di luar sana, apalagi mall baru buka kan, ada tuh satu mall yang buka terus kemudian pada Ember. nyerbu satu
mall. Iya, itu Aduh, kan juga bikin was-was ya. makanya. Nah, kalau menurut kayaknya gimana nih? Kalau 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 karena gue tergabung dalam medication.id ini ya, jadi kan kita kan saling share di grup ya. Wih, Kita kan saling share di grup kan, ember. secara data, secara fakta, secara jurnal-jurnal literatur ilmiahnya seperti apa. Jadi itu cukup membuka wawasan gue dan kesadaran gue untuk tetap stay, jaga jarak, tetap di rumah, mematuhi Hmm. peraturan pemerintah gitu sih. Gue tetap melakukan itu terlepas dari banyaknya teori-teori konspirasi yang sekarang beredar di sosial media pun gitu Mm-mm. kan, dan sensasi-sensasi Iya. yang sengaja dibikin gitu, entah karena keisengan, entah karena memang mencari momen untuk grab attentionnya orang. Kan setiap orang macem-macem kan tujuannya Iya, gitu, untuk popularity atau lain sebagainya, we never know. bener banget. Biar Iya, viral gitu viral ya. gitu kan, dan kayak so many things, bad news yang kita dengar gitu kan, dari berbagai hal. Jadi gue kayak, aduh gila ya, percaya nggak percaya nih, percaya nggak percaya, tapi kan lo harus, virus itu kan memang ada ya, kayak kayak apa ya, bakteri, Iyalah. virus itu kan memang ada di dalam tubuh kita. Dan sebenarnya kalaupun ngomongin tentang penyakit, virus segala macam itu kan sebenarnya banyak kan, memang memang itu ada di sekitar kita. Nah, Hmm. sebenarnya gimana nih cara kita untuk bisa aware gitu loh dengan itu, tetap jaga jarak, terus cuci tangan, kebersihan, yang gitu-gitu. Cuman nih, terlepas dari semua ini konspirasi atau bukan ya, maksud gue ini ternyata ada sisi positifnya loh, Steph, yang gue lihat gitu. Ternyata Wih, tuh kan positive thinking banget sih kakeknya. Gimana tuh, kayak gimana? gue nggak tahu kenapa, kayak pasti di gue selalu percaya setelah pelangi itu, setelah hujan itu pasti ada pelangi kan. Gue ngeliat sekarang banyak banget gaya hidup Mm-mm. teman-teman gue yang berubah, yang tadinya tuh tidurnya larut Hmm. malam, terus kayak makanannya junk food yang gak sehat-sehat, sekarang jadi lebih aware gitu loh, lebih daripada makan makanan di luar Hmm. yang belum tentu kebersihannya, sekarang lebih memilih untuk masak sendiri. Nah, menurut gue kan itu informasi-informasi penting yang berdampak baik ke kita ya. Ya nggak sih? Kayak misalkan Iya dong, kemarin gue pasti disebarin dong. gitu kan video yang gimana penyebaran bakteri atau virus dari kita memegang sesuatu Hmm. aja gitu. Kayak misal kita makan di restoran buffet gitu. Terus kan itu kan banyak banget tangan-tangan yang megang Hmm. kan. Nah itu kan penyebaran virusnya dari Hmm. situ, yang kita nggak tahu ternyata pas dilihat ternyata virus itu ada di tubuh kita, menempel gitu kan. Nah dari situ sih gue ngelihatnya, oh oke ya, berarti sebenarnya lebih aman tuh masak sendiri, terus kayak kita kita yang siapin sendiri, yang Hmm. gitu-gitu sih, dan lebih jaga kesehatan gizinya kita supaya imun juga bagus, dan efeknya baik gitu. Jadi gue kayak selalu melihat berusaha banget untuk melihat sisi positif dari Positif. ini gitu. Kalau agak blur-blur gitu Bener ya. sih, tapi kalau oh gitu ya. Kenapa? Masa sih? Tapi sebenarnya kan emang sebetulnya kalau kita lihat dari sisi positifnya kan banyak ya. Kayak lingkungan sekitar tuh jadi lebih bersih, polusi juga jadi lebih Iya. mendingan lah ya, apalagi kan di Jakarta. Nah, tapi kan mungkin beberapa orang yang bawaannya tuh negatif thinking terus, pasti susah untuk ngelihat sisi positifnya. Kalau dari lo sendiri, gimana sih caranya kita tuh bisa tetap positive thinking gitu di pandemi ini? Apalagi kan udah mau Sorry, sorry, lebaran. tadi ada telepon masuk. Oh iya, Gimana, sorry. sorry. Nah, tadi kan lo bilang kan kita tetap harus positif nih ya kan. Tapi emang benar kalau kita berpikir positif, sebetulnya kayak di lingkungan sekitar kita tuh banyak sisi positifnya. Polusi lebih berkurang, terus kemudian lebih pola hidup lebih apa ya? Lebih Jadi baik. lebih dijaga gitu. Nah, tapi kan banyak nih orang yang emang tipikalnya tuh negatif thinking terus gitu, nyalahin keadaan terus. Nah, itu gimana sih menurut lo supaya mereka tetap bisa positive thinking?
Sorry, Ya, sorry. Tadi ada telepon masuk. aduh kuota lo habis ya. Enggak, ada telepon masuk. Sorry. Gimana? Iya nggak apa-apa, orang sibuk. Ah capek gue, copy paste lagi. Intinya gimana caranya orang yang selalu negative thinking itu bisa jadi berpikir positif di tengah pandemi COVID-19 ini. Kan banyak tuh yang kehilangan pekerjaan, terus jatuhnya kayak nyalah-nyalahin keadaan. Ya emang sih keadaannya lagi kayak gini gitu. Gimana sih supaya kita tetap bisa berpikir jernih dan tetap positive thinking? Hmm, gini ya, kalau kalau secara ekonomi itu ini kan sebenarnya menyangkut kehidupan orang banyak ya kan, Steph. Kalau menyangkut ekonomi ya semua orang sih Mhm. akan dapat imbasnya gitu. Kalau gue lebih melihat dari sisi lainnya. Jadi kayak oke, secara ekonomi mungkin kita sekarang lagi susah gitu dan semua orang ngalamin itu. Cuman maksud gue tapi kan it's not all about money kan. Nggak semua tentang Hmm. uang gitu kan. Lo bisa kalau gue sih lebih mengalihkan dan menciptakan kebahagiaan gue sendiri gitu. Kayak sekarang mungkin secara Hmm. pemasukan kita nggak gue apalagi gitu kan nggak seperti biasanya gitu. Tapi gue melihat hal-hal apa ya yang bisa gue ambil di waktu yang seperti ini, di kondisi seperti ini, apa yang bisa gue lakukan, tapi hal lain yang bisa gue improve dari kehidupan gue, nggak cuma secara ekonomi, tapi secara misalkan self developmentnya gue pengen belajar YouTube, gue jadi belajar ngedit, terus gue jadi riset sesuatu hal yang mungkin gue Wih. rasa itu butuh buat gue dan butuh buat orang lain gitu, ya sharing sama pengalaman dan segala Hmm. macem. Nah gue bisa dapetin itu sekarang dan itu berharga loh gitu, dan gue bisa apa namanya punya banyak waktu lebih untuk komunikasi sama orang-orang terdekat gue, misalkan video call kalau nggak ketemu gitu atau sekeliling gue. Jadi itu sih, dan itu kan esensi dari hidup ya, yang penting ya nggak sekedar ngomongin Iya, soal iya. duit gitu, selama lo sehat lo ya itu kuncinya. Ya klise sih, tapi menurut gue bersyukur itu apa ya, itu cukup bisa bisa membuat gue bahagia gitu. Ada sebagian orang kalau dengan bersyukur doang Hmm. nggak cukup rasanya untuk bahagia gitu. Orang kan bisa punya cara lain ya gitu. Nah sama gue lagi senengnya tuh kayak kayak berbagi aja, Steph, gitu, kayak lagi enggak Cie. maksudnya tuh kayak ini kan momen ini ya, bukannya mau ria atau gimana, cuman maksud gue ya kita susah nih, Iya, gue susah loh gitu loh, gue susah loh iya, secara, gue bisa iya, bilang iya. kayak pendapatan gue tuh yang harusnya gue bisa perkirakan sekarang nih, pendapatan gue harusnya segini nih kalau gue matematikain kan, cuman gue Iya, susah iya, nih, iya. cuman tidak membuat gue merasa oh yaudah gue simpan aja duitnya gitu, gue nggak usah berbagi. Tapi ternyata gue menemukan dengan gue misalkan membagi Hmm. ke orang-orang terdekat, entah ya teman-teman dekat gue atau orang-orang yang Hmm. gue sayang gitu, yang emang care sama gue juga, gue kirimin sesuatu dan mereka happy, dan itu ternyata membuat gue lebih happy lagi gitu, gitu Iya, sih. Terus benar-benar. Ya ampun, padahal kan queen kondisi banget. gitu loh, kondisinya juga juga kurang gitu. Jadi ya udah, ya itu sih, jadi kayak ya sebenarnya menggeser pandangan kita tentang itu sih. Ada hal-hal yang memang karena kondisinya lagi begini, ada hal-hal yang mesti kita tahan dulu gitu kan. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Ternyata gue ada paket di Hmm. depan. Ambil dulu ya, boleh Iya, nggak sih? nggak apa-apa. Oh iya, Boleh siap, nggak ya? siap. Terus kayak sebentar Boleh, aja ya, boleh, maaf boleh. maaf. Bebas, bebas. Iya, nggak apa-apa. Nah, tuh teman-teman, jadi ternyata banyak hal yang bisa bikin kita itu lebih positive thinking ya. Jadi, jangan terlalu cepat menyalahkan keadaan. Lihat dari sisi positifnya, tadi kayak kakeknya. Intinya kalau kita bisa berbagi walaupun sedikit sama sesama kita ataupun saudara kita, itu juga bisa membuat diri kita tuh lebih happy, lebih bersyukur gitu dengan keadaan. Nah, ngomong-ngomong berbagi, Medication juga lagi menggalang dana berupa paket APD dan juga paket sembako untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi untuk teman-teman bisa dicek Instagramnya ya di Oh my @medication.id god, karena maaf itu ya akan ampun, kita gue langsung habis lari-lari. sumbangkan. Iya nggak apa-apa, sekalian sekalian promo ini Apa tuh? loh, memberi
pandemi berbagi. Kan soalnya kan kita medication tuh lagi galang aksi gitu, namanya pandemi berbagi. Untuk teman-teman bisa berbagi sedikit kepada teman-teman yang yang membutuhkan. Gitu. Terus Nah, udah udah paketnya. Oke, udah lanjut udah nih. Bu. Nah, kalau menurut lo nih, kan sekarang tuh kan masih PSBB kan, dan diperpanjang juga, tadi kan sampai 22 Mei, bahkan sekarang tuh diperpanjang untuk daerah Jakarta sampai 4 Juni ya, kalau nggak salah. Terus kenyataannya itu di luar sana masih banyak orang yang mengabaikan kayak pergi ke mall, terus kemudian ke supermarket, terus aduh banyak deh yang yang maksudnya bergerumul-gerumul gitu, maksudnya berkumpul-kumpul di area-area pusat perbelanjaan. Padahal tenaga kesehatan tuh lagi berjuang banget nih gitu untuk menghadapi COVID-19 ini, dan sempat jadi trending topik juga ya, hashtag Indonesia terserah. Itu banyak sekali tenaga kesehatan tuh yang ngepost di Instastory-nya atau Instagram feed-nya terkait itu. Menurut lo sendiri gimana sih? Iya sih, gue juga prihatin sih, Steph, pas denger orang-orang pas ngeliat berita itu ya, orang-orang kayaknya tuh ngegampangin banget gitu loh, kayaknya. Padahal udah tahu penyebarannya itu dari kita meminimalisir penyebaran virusnya dengan kita jaga jarak dan stay di rumah dan tidak berkumpul gitu, nggak nongkrong. Cuman gini sih, kalau gue sih ngelihat kenapa itu ada di Indonesia, kenapa itu terjadi, karena itu kita tuh sekarang tuh sebenarnya itu kan udah budaya ya, Steph, kayak orang nongkrong gitu-gitu kan udah jadi budayanya masyarakatnya kita. Nah, ketika kita mau mengubah itu kan nggak semata-mata segampang itu ya, semudah itu ya, apalagi kondisinya sekarang ini. Kita satu budaya nongkrong, terus kedua budaya kita itu mudik yang gitu-gitu loh, dan itu kan udah Iya. subconsciousnya orang gitu loh, dalam bawah sadarnya mereka untuk melakukan itu gitu. Jadi untuk menerjang itu ya, untuk gimana caranya berusaha supaya masyarakat kita menimbulkan awareness dan segala macam, justru sebenarnya di situ challenge-nya gitu. Karena kan budaya itu nggak gampang mengubahnya semudah itu dalam waktu yang sebentar gitu loh. Itu sulit banget sih. Dan itu udah dari zaman kapan tahu tradisi budaya kita yang sekarang ini gitu. Challenge-nya di situ sih, ya kembali lagi gitu, untuk orang-orang yang mungkin cukup knowledge-nya, cukup terberi informasi dan empatinya cukup tinggi, mungkin dia akan menahan sedikit keinginannya untuk nongkrong, untuk misal kangen sama temen, tahan sedikit gitu loh, kayak gitu sih. Iya sih, jadi yang harus kita tekankan ya empati kita Iya. masing-masing ya. Nah, tapi kan gara-gara itu kan banyak nih tenaga kesehatan yang berada di garda depan gitu, khususnya di rumah sakit rujukan COVID-19 ini, ngerasa tuh jadi demot gitu loh. Jadi kayak, aduh, buat apa gue di sini capek-capek gitu kan. Padahal kenyataannya di luar sana masyarakat tuh masih masih banyak yang warawiri dan tidak memperhatikan PSBB, physical distancing, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut lo sendiri, lo kan background-nya psikologi nih. Gimana sih cara supaya, ya terutama untuk tenaga kesehatan gitu, lebih termotivasi lagi gitu untuk mengerjakan profesinya, baik itu tenaga kesehatan ataupun yang memang bukan tenaga kesehatan ya. Gitu. Oke, unmotivated itu kan uh, terjadi ketika dia udah kayak nggak percaya lagi gitu loh, kayak nggak tahu lagi apa 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 yang dia butuhkan kan. Ketika lo membutuhkan sesuatu, pasti lo lebih terdriving untuk melakukan itu. Misalkan kayak salah satu contoh, gue kan nggak bisa banget nih walaupun gue di rumah, tapi gue diam-diam diri, nggak ada kerjaan gitu, gue nggak bisa banget. Anaknya tuh pengen pengen banget gerak gitu kan, pengen banget ngelakuin sesuatu gitu. Ya udah, ya gue menciptakan itulah, gue menciptakan vlog itu gitu. Nah, mungkin ada reasonnya kenapa para tenaga medis jadinya unmotivated, karena ngelihat berita-berita buruk kayak bad news kan banyak banget yang hal-hal kayak gitulah. Cuman gini, Steph, kan ada juga ya dari Memang. itu kan hanya segelintir masyarakat yang tidak
tidak memenuhi aturan, itu pasti adalah kita tidak bisa mengontrol semua orang, even pemerintah pun nggak bisa semua orang untuk patuh gitu loh, untuk semua tuh nurut, nggak mungkin lah. Yang namanya manusia dengan perilaku, cara berpikir beragam, bermacam-macam orang, itu nggak bisa lo lo terapin satu keputusan, suatu aturan, nggak mungkin semuanya mematuhi gitu. Tapi kalau bagi gue sih harusnya Iya benar-benar. mudah-mudahan tenaga kesehatan tetap tetap termotivasi untuk mengemban tugas dengan baik ya gitu. Karena ternyata banyak kok di luar sana yang masih patuh, banyak kok teman-teman gue yang mesti merelakan untuk di rumah aja, untuk terpaksa tidak bekerja, tidak mendapatkan pendapatan berbulan-bulan. Sekarang kita udah 3 bulan. Banyak kok teman gue yang merelakan itu, yang hanya hidup dari tabungannya dia. Dan banyak sih gitu loh, profesi-profesi lainnya pun yang masih di rumah aja, yang masih taat aturan gitu ya. Lihat bright side-nya aja sih gitu. Kalau lo lihat bad news segala macam, ya pasti lo kayak exhausted gitu loh, emotionally dan physically dan mentally gitu. Iya, iya, iya. Gila ya gitu. Kayak kesel sendiri Kayak gitu nggak ya. ada Kayak gue harganya juga banget jujur gak sih kesel gitu sih. kan. Emang kayak, aduh, gue harus ke rumah sakit, terus ngeliat di berita kayak Ya udah aja gini, lah terus dalam gitu hati itu kan, kayak jelek. Iya. serah lo deh gitu. Nah, pertanyaan pertanyaan selanjutnya nih, ini kayaknya dari teman-teman non tenaga kesehatan ya. Jadi menurut kakeknya kan banyak banget nih goals yang harusnya tercapai di tahun ini. Tapi karena pandemi jadi nggak bisa gitu. Gimana sih caranya supaya tidak menyalahkan diri sendiri? Iya sih bener Ya banget. lo ada, Ih, ini gue juga banget sih, lo ada parah. cerita apa ya sih, bener banget kayaknya. Apa tuh Steph? Goals orang kan macem-macem ya. Saya kalau lo Iya, jujur sama banget sih. Kayak harusnya tuh tahun ini ada apa namanya? Apa ya, ada rencana untuk sekolah lagi, cuman kayak jadi nggak bisa gitu kan. Pasti teman-teman di luar sana juga banyak sih yang punya rencana harusnya untuk tahun ini tuh terlaksanakan, cuman jadinya nggak bisa gara-gara COVID. Menurut lo gimana nih? kalau gue sih dealing with the situation Bercanda. aja gitu, how to deal aja, karena kan ini kondisinya memang tiba-tiba. Terus kedepannya juga Iya, kita iya. harus apa ya, kayak itu sesuatu yang nggak jelas ke depannya gitu loh. Nah, kitanya yang harus Hmm, tahu gimana cara mengontrol diri kita, karena itu kan di luar kontrol kita kan kondisinya segala macam. Nah, kalau kalau iya, kalau iya gue sih. sih ya udah be present aja, lakuin apa yang bisa lo lakuin sekarang yang tetap bisa bikin lo happy. Karena sebenarnya kan penyakit itu kan bisa dilawan dengan rasa rasa yang apa ya, dengan yang kita ciptakan di diri kita, dengan kebahagiaan yang kita ciptakan dari hal dengan Mindset gitu mindset ya. gitu-gitu kan. Karena Iya, kalau iya. kita sehat, nanti kan kedepannya juga kita bisa melakukan hal itu. Ini hanya penundaan sementara kok, dan itu pasti ada reasonnya. Karena bagi gue sih gitu ya, kembali lagi belief kita in God sih. Kayak gue percaya Tuhan menyebarkan ini, memberi kita cobaan kayak gini, pasti ada tujuannya, pasti ada maksudnya gitu. Mungkin bumi ini perlu perlu regeneration dengan cara skip dulu kesibukan masyarakatnya, mungkin bumi ini untuk lebih baik, populasinya ditekan dengan cara seperti ini, apa segala macam kan. Banyak hal ya yang sebenarnya positif yang bisa ditimbulkan gitu loh. Ya kalau gue gitu aja sih sekarang. Gimana caranya, yang paling penting itu adalah gimana lu bisa resisten di kondisi saat ini gitu. Gimana lu bisa tetap mentally dan physically healthy, itu yang paling penting dari semuanya kan gitu. Entah karena misalkan kayak Benar sekarang sih. vaksin COVID belum belum ditemukan, ya AIDS juga belum ditemukan sampai detik ini, berpuluh-puluh tahun gitu. Banyak kok virus-virus yang katanya, gue nggak tahu ya benar apa enggak, katanya itu belum ditemukan. Terlepas itu karena konspirasi, terlepas itu Hmm. politik dan lain sebagainya gitu. Cuman ya sekarang yang kita sebagai manusia bisa lakukan adalah
ya jaga diri kita untuk tetap sehat secara mental dan fisik aja, dan dengan begitu lo bisa memaksimais kemampuan potensialnya lo, entah lo menjadi kreatif, entah lo bisa bisa menjadi sehat kuat, lo jadi berpikir jernih, yang kayak kayak gitu sih. Dan sebenarnya kan yang gue tahu secara kesehatan pun, ketika kita happy, ketika kita merasa kita happy, itu sementara happy bisa diciptakan gitu kan, itu kan ngeboost imun sistem juga gitu, kita juga jadi sehat gitu, Hmm, daripada iya sih, daripada bener kita sih. kaya tapi nggak sehat, atau nggak happy gitu, buat apa juga hidup ya gitu, ya nggak sih? Iya sih, betul sekali Kak. Tapi bener deh, ini pandemi ini memang mungkin bukan hanya menurunkan kondisi ekonomi juga untuk sebagian orang, tapi juga kondisi mental juga sih. Ya kan, pasti banyak di luar sana tuh yang istilahnya ngerasa kayak nyalahin diri sendiri gitu karena belum bisa mendapatkan goals-goalsnya. Iya, dan ya itu sih, Good lah. tidak perlu menyalahkan diri sendiri ya, karena sebenarnya kondisinya itu bukan salahnya kita, dan itu di luar kendalinya kita. Kalaupun itu terjadi ya, gimana caranya untuk kita be present aja gitu, untuk ngelihat kondisinya sekarang kayak gini loh, apa yang ini kita lagi facing masalah ini, nah gimana nih caranya kita hadepin itu dulu deh, jangan yang lainnya gitu. Masalah ya, kita Mm-mm. kita memang diciptakan untuk itu nggak sih, Steph? Kayak kita diciptakan untuk kayak kehidupan kita itu ya, kayak tiba-tiba kita dikasih sukses, tiba-tiba kita harus menunggu untuk sukses, tiba-tiba kita ditunda Iya, sesuatu iya, iya. hal gitu, misalkan kayak cobaan-cobaan hidup lainnya gitu, misalnya nggak jadi nikah ditunda, pasti menurut gue kita lagi diajarin untuk itu Iya, gitu kan, ya kan, untuk belajar nih, dan at iya, the end kita akan jadi manusia yang kuat gitu loh, secara mentally dan physically, iya bener sih. pasti. Bener sih. Kalau mungkin lo pernah denger ya, namanya apa tuh, impostor Apa? syndrome ya. Kayak impostor syndrome itu yang kayak istilahnya kondisi di mana kita tuh kayak menyalahkan diri sendiri, Self terlalu blaming. apa ya, terlalu jauh gitu. Iya, dan itu paling Iya, bahaya. kayak aduh nih, nah Dan itu iya, sih dan yang itu yang parah. paling bahaya, self talk negatif, self talk misalkan tentang diri kita segala macam. Sebenarnya kan Hmm, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri kan, dengan pemikiran kita sendiri gitu. Itu sih. Dan bagi iya gue iya sih iya. paling penting tuh berbaik sangka dengan diri sendiri dan orang lain aja. Kalau lo berburuk sangka sama sama diri lo, dengan lingkungan lo, dengan semuanya, ya ya buat apa gitu loh, ya nggak sih? Aduh, gila suci banget sih. Dan enggak lah, Steph, dan semua Mentang-mentang orang mau berusaha, lebaran dan ya. semua, bagi Apa? gue sih ya, siapapun dia gitu, semua orang berusaha untuk menciptakan itu, untuk memunculkan kesadaran itu, ya namanya manusia, lo dikasih cobaan berbagai macam ya, tapi kan lo berproses tuh dengan itu kan, dan akhirnya lo menemukan gimana Iya, bener-bener. caranya lo menghadapi itu gitu loh, dan itu butuh butuh kedewasaan Oh, dan gila, gila. pelajaran juga gitu. Intinya sih forgive ourselves to forgive Exactly. others ya. This gila, Gila. gila, Miss Wah, Devi Indonesia, ex Putri Indonesia itu luar alhamdulillah biasa lo loh. juga. Kak, tahun depan nih KPI ya, Kak. Oke, ini pertanyaan nih. Satu lagi, lanjut nih. Enggak sih, masih lumayan banyak pertanyaannya. Ini kayaknya dari seseorang yang pernah nonton YouTube Asik. channelnya kakeknya. Nonton dong, Eh, please ini nonton, lucu banget. subscribe. Step lo subscribe ya. Ini lucu, lucu, lucu. Iya, iya, udah subscribe kok. Kak, aku nonton YouTube channel Kak kayaknya. Aku lagi PDKT nih, tapi gimana caranya bisa ketemu jodoh lagi pandemi, Kak? Aduh. Ini intermezzo aja ya pertanyaannya ya. Oke, gimana Ya Kak? gimana dong, Tong? Kan nggak boleh, Tong. Sekarang, kalau lo sayang gak sih, pertanyaan gue, lo sayang gak sih sama sama gebetan lo atau pacar lo atau PDKT lo itu? Kalau lo sayang, ya lo tidak akan mengambil resiko untuk bertemu, dan siapa tahu mungkin lo membawa virus untuk dia Hmm, gitu loh. Ya, Bo, sekarang itu kan yang paling penting dalam hubungan itu kan connection ya. Kayak gimana lu bisa memunculkan
keterikatan secara emosional dengan orang itu gitu kan. Dan itu kan bisa terbangun ketika terserah medianya kan nggak harus bertemu ya, medianya lo bisa telepon, lo bisa video callan, yang terpenting adalah kualitas dari obrolan lo. Kalau nggak cuman kamu lagi di mana yang gitu-gitu gitu Iya, kan. iya, iya. Yang penting kualitas Iya, ya. ngebangunnya tuh bisa dari situ kan. Kalau lu pun ketemu nih, tapi kualitas obrolannya cuman eh udah makan belum? Tadi puasa nggak? Cuman yang gitu-gitu doang ya buat apa? Kayak basa-basi Iya, cuman superficial gitu cuman ya kayaknya. cuma mungkin bedanya adalah yang lo mungkin nggak dapatkan dari komunikasi secara video call atau apapun itu ya, virtual itu adalah sentuhan kan. Karena kan sentuhan itu kan membuat orang happy juga gitu. Itu doang sih. Dan cuman kan ya pentingan mana gitu loh, kesehatan atau sentuhan. Lo minta lo punya ini aja, peliharaan aja binatang apa, kucing ke nyentuh nyentuh lo. Kalau lo tinggal sendirian Iya, gitu. iya, iya. Yang penting iya, yang penting sehat mental dulu, sehat fisik dulu, baru deh nanti itu diobrolin Bener, lebih lanjut ya. bener. Nah nih, balik lagi ke profesi tenaga kesehatan. Kakeknya sambil sambil meragain. Banyak nih mungkin yang profesi tenaga kesehatan itu pada burnout syndrome di masa pandemi ini. Gimana sih caranya biar bisa kembali lagi burnout syndrome? Ya, eh, burnout itu kan ketika lo udah kayak capek banget secara mental dan fisik gitu kan. Itu sih Iya tidak sih, menutup, capek sih, jujur. parah kan. Jadi gue yang curhat. Iya kan, nah lu mau Kayak pakai dengan APD. Biasanya kalau cuma satu pasien tuh nggak usah pakai APD, kayak cepet gitu kan. Habis itu ke pasien lain tuh cepet iya. gitu. Terus sekarang tuh, aduh, pokoknya menderita deh kalau misalkan kayak di dalam APD tuh pengap banget. Terus kayak kerjanya juga jadi nggak maksimal. Nah itu sih bener sih, Iya, iya, mental ya, sih. ya Nah pastilah menurut kan, kakeknya gimana? emotionally, mentally kayak gini. Kalau emotionally mungkin karena lo ngelihat beberapa orang ada temennya yang tiba-tiba yang terpaksa, yang mungkin terpaksa, bukan terpaksa gimana ya, kayak tiba-tiba meninggal dunia gitu karena terpapar virus, karena imun sistemnya juga nggak baik. Nah itu kan sebenarnya membuat lo di lain sisi sedih karena kehilangan temen lo, apalagi kerabat kerja yang dekat banget gitu. Di lain sisi ada ketakutan juga bahwa lo akan terkena virus itu kan. Nah, dan bagi gue sangat memaklumi itu terjadi justru pada kondisi yang seperti ini, karena sulit bagi apa, tenaga medis, dan tenaga medis semuanya pasti merasakan kesulitan itu. Nah, kebayang nggak sih, kayak gila, gue ngebayangin aja gue nggak kuat gitu loh, ngebayangin pakai APD dan lain sebagainya dalam waktu, aduh gila, itu sangat melelahkan banget gitu. Makanya sangat disayangkan banget untuk orang-orang. Pengap. Iya kan, disayangkan banget untuk orang-orang yang masih menganggap itu ini gitu, mengentengkan inilah gitu. Terus itu Jadi wajar intinya untuk sih. teman-teman semua nggak boleh ngentengin ya. Iya, makanya kan kalau lo mikir deh, kalau lo lihat nih atau lo rasain deh, lo pakai jas hujan aja terus apa gitu yang mirip-mirip, pasti lo kayak nggak nyaman gitu kan. Apalagi nih lo bertugas gitu loh dalam waktu yang cukup lama. Steph, Iya benar-benar. Steph, Steph, Iya, Steph, halo. benar-benar. Tadi lagi lo. Apa? Iya kan, dan itu sangat Oh iya. dimaklumin. Nah, kalau gue sih, kalau kalau ya menurut Ca, burnout itu mungkin bisa lo tangani dengan uh, find balance dalam situasi yang sulit ini gitu. Tetep lah, mau nggak mau kan, kalau tenaga kesehatannya nggak bisa menjaga diri dan kesehatannya dengan baik, ya gimana dia bisa membantu orang lain kan gitu. Dan gue rasa semua tenaga kesehatan juga sudah punya kesadaran itu gitu. Dan sebenarnya sih gue pengen ngasih tahu Iya. ke orang-orang di sini lah, mereka juga butuh support dari orang-orang terdekat gitu loh, untuk mengingatkan dia untuk sekedar makan, karena kan itu sulit banget ya, makan minum tepat waktu. Mungkin mereka harus minumnya tuh mesti udah haus banget, mesti nahan dulu kayak bener-bener lama gitu kan, terus mau ke kamar mandi itu kan sebenarnya mempertaruhkan kesehatannya banget gitu.
Kayak aduh Iya, iya, gila bener banyak banget. ya, makanya kayak ini masa-masa perjuangan para tenaga medis gitu semuanya gitu. Ini masa-masa Bener pertempuran sih. banget nih memerangi virus ini gitu. Makanya sangat disayangkan kan untuk orang yang nggak Hmm. enteng. Iya, bener banget. Bahkan kayak di beberapa temen yang tenaga medis tuh udah sampai mikir kenapa lah dulu jadi dokter gitu loh. Jadi kayak sampai udah Nyesel kan, sedesperate iya, itu. desperate, Itu bener-bener frustasi kayak sih kenapa pasti. ya dulu jadi dokter ya gitu. Iya pasti jadinya frustasi dengan kondisi kayak gini, terus yang dihadapin masyarakatnya eh, ini gitu ngegampangin, kan bikin frustasi ya Hmm. bukan kecewa. Apalagi untuk tuh, iya, apalagi teman-teman dokter yang istilahnya tuh baru selesai internship, baru merit atau mau merit. Nah, itu sih yang sebenarnya agak gimana juga, dan mereka juga mau nggak mau harus tetap jadi garda depan di COVID-19 ini. Iya, gue paham sih betapa Nah, betapa berat situasinya untuk mereka gitu. iya, Salut sih, push. salut sih Steph, gue Baiklah. sama lo gila. Ih, kok Dedikasi gue? tinggi. Peres ya? Ya kalau juga salah Nah, satu. pertanyaan selanjutnya. Oke, thank you loh. Next nih, next question nih. Kan setelah pandemi ini akan ada yang namanya new normal. Menurut kakeknya gimana sih pandangannya terhadap new normal itu sendiri? New normal itu kan kita harus terbiasa katanya sih sebelum menemukan vaksin itu. Iya kan, kayak kita harus Mhm. kita harus terbiasa jaga jarak, kita harus terbiasa untuk pakai masker kemanapun kita pergi, menjaga kebersihan sedemikian rupa, gitu kan, benar-benar kayak ekstra deh gitu. Ya udah pasti semua manusia butuh Mhm. adjustment aja sih Steph untuk kondisi seperti itu, dan ini kan sudah terjadi 3 bulan ya, dan gue rasa itu waktu yang cukup cukup untuk membuat kita adjust gitu, terbiasa dengan itu. Dan manusia kan memang basically-nya memang sudah alamiahnya bisa adjust gitu loh dengan kondisi apapun gitu, karena kan kita memang memang survival ya basicnya. Hmm. Intinya sih gimana caranya kita bisa Iya, beradaptasi ya. beradaptasi. Cuman mungkin yang ngebedain adalah ada yang orang cepat adaptasinya, ada yang lama gitu. Itu aja sih. Tapi kan ini Hmm. sebuah kondisi yang Ya intinya sama PHBS manusia. gitu ya. Gitu. Oke, oke. Nah, kalau menurut kayaknya sendiri, ada nggak sih pesan-pesan khusus gitu untuk tenaga kesehatan di luar sana yang masih berjuang nih? Pertama sih gue salut dulu ya, gue mau ngucapin terima kasih banget untuk tenaga medis yang sudah berjuang memerangi virus Sama-sama. dan memerangi kebebelan masyarakat kita gitu, dengan ya kita tahulah Mhm. kayak bad news tentang mereka ini yang tetap mudik, tetap nongkrong, tetap berkeliaran gitu. Gue salut sih dengan itu, tapi jangan patah semangat karena itu hanya segelintir masyarakat Indonesia yang bandel lah kasarnya. Cuman terlepas dari itu Hmm. semua, banyak kok masyarakat yang masih masih mematuhi aturannya gitu. Yang penting semoga ini cepat-cepat berlalu ya, dan kita kalau misalkan ini kita berhasil melewati ini, gue yakin sih kayak kita akan semakin kuat sih, akan semakin siap gitu. Gitu sih, Steph. Mudah-mudahan kondisinya Oh gitu. membaik ya buat kita semua. Oke. Amin, amin, amin. Semoga dong. Capek juga Iya, loh untuk tenaga iya, kesehatan. Soalnya banyak banget yang gugur, tapi kasusnya tuh makin lama tuh makin bertambah iya, gitu. Jadi kita juga harus prepare. Apalagi tuh biasanya ya outbreak ini kan nggak cuma sekali, dia tuh akan ada second wave, third wave iya. gitu. Jadi grafiknya tuh kayak gini, Mm-mm. apa namanya, Aduh, naik turun gitu. Apalagi nanti ketika selesai akan Lebaran melonjak. itu uh, iya, orang-orangnya berdatangan lagi gitu ke Jakarta, itu mungkin akan ada second wave setelah itu. Dan itu sih yang susah, apalagi setelah PSBB berakhir ya. Itu mungkin akan bertambahnya jauh grafiknya, meningkat banget dibandingin yang sekarang. Baiklah.
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, boleh silakan mumpung ada Kak Kenya yang selalu bisa memberikan pesan positif untuk kita. Tuh, ada yang nanya kakeknya asli orang mana ya? Asli, aku aslinya Padang, cuma keluarga aku semua di Purwokerto, jadi aku nggak mudik. Aku mengikuti aturan dari pemerintah sebagai warga negara Oh, yang baik. iya. Iya, terus menurut lu gimana tuh, Nya? Yang mudik? Yang mudik, ya Hmm. gue sih melihatnya, No comment. gue ingin ku berkata gimana gitu ya. Cuman ya gue percaya sih, aduh gila sih gue kayak kenapa ya sulit banget untuk memunculkan understanding di masyarakat kita dan empati ke kondisi sekarang gitu ya. Maksudnya nggak, jangan egois gitulah gitu loh. Ini tuh bukan tentang lu dan keluarga Iya, lo iya, bisa iya. ngumpul dan lo bisa happy happy bertemu keluarga lo gitu. Ini bukan tentang lo, ini tentang Betul, negara betul. kita, ini tentang gimana nanti pertumbuhan ekonomi dan kedepannya semua aspek ini bisa berjalan dengan baik dan tumbuh lagi gitu loh dan normal lagi. Ya udah, kalau kalau masih egois, nggak ada empati ke tenaga medis dan orang-orang yang udah berjuang sedemikian rupa, ya udah gitu sih. Kalau gue sih sangat menyayangkan orang-orang yang kayak gitu ya. That's why kita bikin kayak gini untuk menumbuhkan Iya. awareness orang deh, kayak ayo deh empatinya dimunculin lagi yuk gitu loh. Ditahan dulu deh Iya, iya, keinginannya untuk benar-benar. happy-happy mudik, berkumpul-kumpul dengan keluarga gitu loh. Kayak kalau sekarang ini baik kondisinya, ke depan juga kita bisa ketemu kok gitu loh. Lebaran gak cuma sekali cuy. Ya nggak? Iya, iya, benar banget sih. Soalnya mungkin banyak orang yang belum aware gitu ya, kenapa sih nggak dibolehin mudik. Jadi mungkin di sini sekalian aja kali ya, aku Nah, jelasin sedikit. Kalau misalkan kita mudik itu kan, misalkan nih dari Jakarta nih ke daerah-daerah pelosok, misalkan Jawa gitu ya. Nah, kalau kita misalkan ternyata itu COVID-19 dan kita tuh belum dites positif gitu. Jadi kita nggak tahu nih sebetulnya kita COVID apa enggak. Dan ternyata kalau misalkan kita positif dan kita kembali ke daerah asal kita, itu kita bisa menularkan orang-orang yang ada di sana. Sedangkan fasilitas kesehatan yang ada di kota-kota besar kayak Jakarta dengan fasilitas kesehatan yang ada di daerah luar Jakarta ataupun daerah istilahnya daerah yang kurang lah istilahnya ya, rural area gitu, itu kan pasti akan berbeda gitu, baik itu dari jumlah tenaga kesehatannya, fasilitasnya, jumlah misalkan ventilatornya, obat-obatannya. Nah itu, jadi kalau misalkan ternyata udah sampai di sana COVID, terus kemudian menularkan orang-orang di sana dan ternyata jumlah COVID-nya bertambah, nanti fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatannya itu tidak bisa menampung dan memberikan perawatan hingga akhirnya akan meningkatkan jumlah kematian. Nah, itu yang sebetulnya ditakutkan. Itu kalau misalkan satu daerah. Bayangin kalau misalkan semuanya mudik, terus kemudian seluruh daerah pedalamannya itu kejadian kayak gitu. Jadi, apa ya, angka istilahnya tuh kayak semacam angka namanya life expectancy. Jadi kayak angka kehidupan, pokoknya jumlah orang-orang yang hidup di sana tuh jadi terancam gitu. Bahkan tidak ada populasi tuh bisa di situ untuk daerah-daerah yang berada di perbatasan banget atau berada di daerah banget gitu. Hanya karena seseorang yang mudik dan akhirnya menularkan virus itu ke orang-orang yang rentan, yang misalkan malnutrisi, diabetes, tua. atau umurnya itu lebih dari 50 tahun, ibu hamil, kondisi-kondisi yang seperti itu. Dan di sana fasilitas kesehatannya dan jumlah tenaga kesehatannya itu rasionya tidak sebanding dengan yang ada di Jakarta atau kota-kota besar. Jadi kan akan meningkatkan risiko kematian. Jadi itu yang ditakutkan. Jadi kalau itu kita bayangin, itu semua kejadiannya tuh di seluruh Indonesia kayak gitu, ya otomatis jumlah penduduk Indonesia bisa langsung ini Ya. berkurang secara drastis dalam suatu periode tertentu. Dan itu nanti akan berhubungan juga sama kondisi ekonomi, terus kemudian macam-macam deh gitu. Penyakit penyerta yang lain gitu. Jadi penting sekali guys
Marilah kita membantu tenaga kesehatan kita supaya tetap mau Iya, benar. berjuang. Jangan mudik. Gitu. Oke. Ada mungkin pesan penutup dari kakeknya untuk teman-teman di luar sana? Ya udah pokoknya itu aja cukup kita udah menjelaskan panjang lebar tadi. Pokoknya intinya ikutin aja deh. Ini untuk kepentingan bersama, nggak cuman kita. Jangan egois. Coba Mm-mm. dimunculkan lagi empatinya ke ke ke, ke sekeliling ya gitu loh. Maksudnya kayak Steffi jelasin tadi, kalau misalkan kalian mudik akhirnya bisa menyebarkan ke keluarga kalian gitu loh, nanti efeknya itu besar loh gitu. Ya itu sih harus ada Banget. kesadaran itu Mm-mm. dulu gitu, ditahan dulu keinginan-keinginannya dia, keinginan-keinginan kita untuk yang biasa kita lakukan tapi sekarang harus ditunda. Ya terbiasalah dengan hal itu untuk sementara waktu gitu loh, demi kebaikan bersama, untuk mempercepat deh penyelesaian pandemik ini gitu. Sambi tenaga Iya, betul kesehatan dan sekali. para dokter-dokter mencari cara terbaik untuk menangani ini gitu, entah ada vaksin baru atau apa, kita sedang mempersiapkan itulah pastikan. Iya, pasti. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Minum vitamin, vitamin C, Loh, D3 itu bagus juga. Tunda dulu ke misalkan kayak ke poliklinik, dokter gigi yang transmisinya tuh secara ya. langsung banget. Itu ditunda. Ya intinya tetap jaga kesehatan dan lakukan physical distancing. Oke, okay. Oke. Thank you kakeknya. Thank you, Steph. Semoga cepat kelar ini, kita Makasih ketemu lagi loh. ya. Amin. Hak virtual. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak kakeknya udah berbagi ilmu dan sharing-sharing di sini bersama Medication ID, dan semoga ini bisa meningkatkan awareness juga untuk teman-teman supaya jangan mudik, tetap jaga kesehatan dan mau membantu saudara kita dan juga tenaga kesehatan kita di kondisi pandemi COVID-19 ini. Oke, kami Bye berdua pamit ya. Terima bye. kasih.